faktor-faktor yang mendorong orang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Ada beberapa faktor kenapa orang bisa terjerumus menggunakan narkoba. Salah satunya adalah ini, pengendalian diri yang lemah dan cenderung mencari sensasi kondisi kehidupan keluarga. Pengendalian diri lemah. Gimana contohnya biasanya? Pengendalian diri yang lemah, mencari sensasi di keluarga, cenderung ya. Gimana? Ada yang berikan contoh kira-kira? Bisa. Di keluarga. Pengendalian dirinya itu lemah. Gak bisa, diri tidak bisa dikendalikan. Biasanya gimana? Kalau diri bisa dikendalikan. Coba Kak, gimana kira-kira? Apabila kita di keluarga tidak bisa mengendalikan diri, kita gimana? Gak bisa mengendalikan diri, mudah emosi, mudah apa? Coba kira-kira contohnya gimana? Jadi nanti bisa kita mengenali sedini mungkin bagaimana faktor-faktor orang melakukan ini, mendorong orang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kenapa orang sampai terjerumus memakai narkoba? Ada faktor-faktornya. Salah satunya adalah ini, pengendalian diri yang lemah. Apa kira-kira contohnya pengendalian diri lemah? Ya, tidak mau diatur, itu bisa. Tidak bisa kendalikan diri, diatur sama orang tua masih anak tapi nggak bisa. Itu bahaya, bisa berpotensi. Apa lagi kira-kira pengendalian diri yang lemah? Kurang perhatian dari orang tuanya. Iya, kurang perhatian dari orang tua. Kita jangan main-main teman. Orang tua kadang-kadang begitu banyak cuek sama anak. Kadang-kadang anak itu mencari kesenangan dirinya, kenyamanan. Saya di rumah orang tua nggak perhatian penuh sama saya. Dia mencari, itu termasuk pengendalian diri yang lemah. Terlalu simpel dia memberikan ini, padahal mungkin orang tua bisa karena sibuk, bisa karena apa, tetapi juga atau pemahamannya. Kadang-kadang kan ada orang tua yang tidak suka selalu menyanjung anak, kan banyak terkesan ya Allah gitu, tapi dalam hatinya memang sangat sayang. Tetapi faktor dari kita salah satunya adalah pengendalian yang lemah, ya, kita mengendalikan lemah, akhirnya bisa terjerumus. Itu salah satu faktor. Jadi kalau misalnya kita terjerumus, ini dia faktor salah satunya. Atau yang kedua apa lagi kira-kira faktornya? Faktornya kira-kira di keluarga, orang cenderung bisa melakukan ini, cenderung melakukan penyalahgunaan narkoba. Pendapatnya tidak didengar. Pendapat tidak Dengar. boleh, ya. Kadang-kadang kan dia memberikan pendapat nih di keluarga ini, Allah bagaimana, Allah ini kan ibaratnya gitu ya, selalu diberikan diberikan punishment ya, selalu tidak dihargai gitu ya. Kadang-kadang begitu, dia mencari tempat yang nyaman, pas kebetulan orang yang tadi suka dekat dengan hal itu tadi, barang narkoba. Oke, ada lagi kira-kira bagus pengendalian diri yang lemah. Jadi biar nanti bisa terdeteksi faktor-faktor orang terjerumus melakukan ini. Berarti saya punya poin itu enggak ya? Kalau misalnya ada punya poin yang tadi itu di rumah, kita sudah bisa segera mengantisipasi supaya jangan masuk. Langsung ambil apa sini? Oh, mungkin bapak saya lagi capek atau lagi apa? Oh, karena ini langsung begitu. Jadi supaya bisa mengkanter tadi ini. Apa lagi kira-kira pengendalian lemah? Ya. Bagaimana? Terlalu dikekang. Bisa. Terlalu dikekang. Selalu dikekang kebebasan apa gitu kan? Kadang-kadang anak itu kan harus kita berikan kepercayaan. Kalau anak semakin kita kekang, semakin kita kalau kita ini semakin kita perhatiannya tuh kekang tadi, dikekang, semakin diintimidasi, maksudnya tuh kamu yang ini, anak semakin penasaran. Kenapa? Harus dilihat di situ. Anak itu kan kita cukup melihat, mengamati, mengevaluasi. Jadi anak itu jadikan sebagai teman,
jadikan dia sebagai sahabat ya, sebagai sebagai rekan kerja. Jadi anak itu harus komplit di situ supaya tadi terhindar ya, karena anak-anak itu kan belum jauh pemikiran seperti tadi, langsung dikekang akhirnya melangkah. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi kalau orang tua kita seperti ada salah satu, jangan langsung berbuat, jangan. Ini dia faktornya. Oh udah langsung. Nah gitu, harus semangat, ya. Karena kan tidak semua tipe-tipe orang tua juga yang ini. Tapi apapun itu, tujuan orang tua adalah sangat mulia. Hanya instrumen atau caranya saja yang berbeda. Jadi dari sekarang kita lah yang harus aktif untuk membangun supaya hal yang positif itu terbangun. Oke, apa lagi kira? Yang kedua, temperamen sulit. Temperamen apa? Temperamen sulit. Emosi. Iya, itu. Orang yang sering emosi, apa itu biasanya itu? Menutupi kekurangan. Ya, oke. Selanjutnya, mengalami gangguan perilaku. Apa contohnya? Ini salah satu faktor orang bisa melakukan suatu tindak pidana. Apa? Tindak pidana narkoba. Kira-kira apa? Orang yang mengalami gangguan perilaku. Stres. Iya, stres. Apa? Suka menyendiri. Betul. Itu kan penyimpangan perilaku. Gangguan perilaku. Perilaku normal kita kan stres itu pasti ada akibatnya. Menyendiri pasti ada akibatnya. Itu sudah pasti ada orang yang tadi itu, bro, ini udah pasti akan masuk. Itu bisa faktor ini masuk. Apalagi stres, menyendiri, apalagi? Jadi kalau ada teman kita kadang-kadang di sekolah yang suka stres atau menyendiri, tolong dihampiri aja. Dia suka menyendiri di sudut, tidak ada temannya. Jangan pula kita ikut kalau di sekolah dia membuli ya. Membulinya dengan cara bukan kita ngomong, tapi membulinya kita nggak ikut juga. Itu tolong jangan. Karena kan sudah belajar nih, ini bisa menjadi faktor penyimpangan melakukan ini. Ya, jadi tolong nanti ada teman sekolah yang suka menyendiri, perilakunya yang suka ini, tolong nanti itu didekati. Itu pahala bagi kita. Bagaimana teman? Ada yang bisa dibantu teman? Atau bagaimana? Ceritakan aja. Saya akan ini. Wah itu rasanya, gitu dia senang banget, gitu. Ya, jadi perilaku ini sudah cukup tahu ya, baik di lingkungan, baik di sekolah, baik di rumah. Begitu juga ada kita kakak kita, dia suka di kamar menyendiri, suka di apa, jangan dibiarkan. Ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Kadang-kadang karena putus cinta bisa juga stres, ya kan? Padahal hal-hal apa ya? Misalnya ini putus dengan cinta, padahal masih banyak wanita lain, ya kan? Masa ngapain stres? Putus cinta sama laki-laki, masih banyak laki-laki yang tidak usah hal-hal yang itu terlalu dipikirkan. Harus berpikir maju. Kita kalau udah belajar nyaman, tidak ada lagi penyimpangan perilaku, kita pasti terhindar dari penggunaan narkoba. Ini sangat bahaya, masuknya ini sangat halus. Makanya kita harus benar-benar mawas diri dengan cara-cara apapun, banyak caranya seperti tadi modusnya. Jadi itu harus, jangan sampai kita lengah. Kalau kita sudah mengkonsumsi, saraf kita ini nanti bisa putus dia. Akhirnya seperti yang di jalan. Kalau di KUHP pasalnya 44 itu. Ya, orang gangguan jiwa itu pasalnya 44. Jadi orang yang melakukan tindak pidana gangguan jiwa tidak dihukum. Nah itu dia. Oke. Lanjut, suka menyendiri dan berontak. Ini seperti yang tadi, menyendiri, berontak. Tidak ada masalah, berontak. Tiba-tiba emosi. Semua para generasi muda jangan lagi terpikir pun jangan untuk narkoba, ya, supaya ini. Terus prestasi sekolah rendah, ya. Jadi maksud di sini prestasi sekolah rendah bukan berarti, aduh saya ranking terakhir jadi ini, bukan, belum tentu. Itu belum tentu. Maksudnya tuh prestasi sekolah rendah tuh memang tidak ada peningkatan flat dia. Misalnya di hari ini dapat nilainya 6, dia tuh senang sampai apa, nggak ada peningkatan. Ya kalau misalnya hari ini mungkin dapat 6, besok ada 7, tambah lagi 7,5, telah meningkat, ada kemajuan. Pasti kita bisa pikir untuk berpacu, untuk maju.
untuk lebih baik, kan begitu kan? Tapi kalau ini dia rendah terus flat, dia memang gak ada gairah lagi hidup. Nah itu gak ada gairah. Ya, apa lagi kira-kira kalau prestasi sekolah? Jadi kalau ini juga faktor bisa. Terus tidak diterima kelompok. Terus yang ini berteman baik dengan pemakai narkoba. Nah itu. Siapa temannya? Itu ya pemakai itu. Stigma aja sama kita sudah pasti gak bagus. Pasti stigma buruk. Jadi kalau kita berteman dengan pemakai misalnya ini sudah pasti. Kita berteman dengan orang cerdas, kita udah pasti ikut paling tidak. Jangan pernah bergaul dengan mereka. Itu udah pasti akan berfaktor. Kita juga akan melakukannya. Ya, berteman baik dengan pemakai udah bersikap baik terhadap pemakai narkoba, nggak usah. Pemakai narkoba ini langsung saja kalau kita ketemu kita tahu Barito kan langsung ke apa? Atau ke BNN yang mengetahui atau ke para polisi mereka hukum supaya dapat tidak pidana apa untuk perbuatannya tadi sesuai dengan perbuatannya pasal apa yang tadi ya, mau mengedarkan mau apa langsung. Jadi nggak usah berteman baik terus akhirnya kita yang menjadi sasaran sebagai pengguna narkoba. Itu berbahaya ya. Oke. Baru mengenal narkoba seusia dini. Makanya tadi dari sedini mungkin kita harus mengenal apa itu narkoba, bagaimana akibat hukum, dampaknya, modusnya bagaimana harus tahu. Makanya dari sekarang sedini mungkin diperkenalkan tadi itu dia sama jenis-jenisnya harus tahu. Jadi kalau sudah tahu semua nanti bisa ya. Kalau sebelumnya nggak tahu itu bisa nggak tahu konsumsi akhirnya masuk. Ini salah satu faktor orang untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba ya. Oke, ini akibatnya. Coba salah satu baca. Yang punya awalnya. Akibat penyalahgunaan narkoba, yang pertama ada terganggunya kesehatan, yang kedua ada gangguan di lingkungan masyarakat, yang ketiga ada gangguan prestasi di sekolah atau kampus. Oke, ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan yang ini? Akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, terganggunya kesehatan. Salah satu apa? Kalau sudah menggunakan narkoba, bisa apa dia? Dari segi kesehatan. Kesehatan tuh mungkin. Coba kasih Kak. Itu ya. Kalau tergangguan kesehatan tuh mungkin bisa terjadi kalau kesehatan fisik sama rohaninya. Kalau kesehatan fisik tuh contohnya dia kayak kurus, matanya merah. Terus kalau rohaninya kayak pikirannya itu terganggu, nggak bisa konsentrasi. Terus banyak beban masalah yang terlalu overthinking. Overthinkingnya, iya luar biasa ya. Satu orang lagi, coba. Dari segi kesehatan, apabila seseorang menyalahgunakan narkoba ini akibatnya, ya. Dari terganggunya kesehatan tadi apa? Tadi betul tadi ya, mata bisa ini, badan kurus, bisa setelah ini ya. Juga oke, ada yang lain nggak? Kira-kira kalau kita melihat begitu ngerinya kan, kalau kita menggunakan ini, jadi itu dia apa coba bang? Akibat kalau misalnya menggunakan narkoba, ya dari segi kesehatan, coba. Kalau dari segi kesehatan, terganggunya kesehatan sama kayak Ibu Lutfi, yang paling berbahayanya itu overdosis. Tetangga saya. Oh ada, itu coba gimana ceritanya? Dia memang suka bunuh diri, jadi badannya kurus, terakhir ujungnya meninggal overdosis. Udah meninggal overdosis. Apabila ada di tetangga kita, keluarga kita atau siapa yang menggunakan, sudah pasalnya tadi memberitahukan kalau tidak pidana seperti yang tadi harus dikasih tahu. Tapi kalau sudah meninggal pasti sudah di ini. Berarti ini dia secara kesehatan sama yang tadi bisa gangguan secara rohani, ya jiwa ya itu bisa. Makanya harus makin kurus, matanya merah, kurus, apa lusek ya apa bahasa kalau apa penampilannya itu apa ya acak-acakan ya. Jadi nanti bisa juga kita lihat kalau ada pelajar yang mau sekolah dari pakaiannya dilihat hancur-hancuran, dia pusat rambutnya dari sisir apa, matanya merah bagaimana, nggak mandi mungkin bisa saja, itu sudah pasti ciri-ciri ini. Jadi sudah terdeteksi sedini mungkin.
Kalau misalnya ada teman kita ya, baik perempuan baik laki-laki sama. Kalau ada nanti begitu datang lusek ya bahasa ya. Pilihan-pilihannya itu acak-acakan, rambut nggak terurus, semua matanya merah gimana tuh kan? Itu sudah dampak dari ini. Makanya sampai lama-lama nanti kesehatan terganggu kesehatannya, lama-lama dia bisa dipanggil seperti tadi kan. Memang gak lama hidupnya. Makanya kasihan sebenarnya. Makanya dari sedini mungkin harus dijauhi. Makanya kita proteksi diri kita dengan edukasi dan pelaksanaan, itu dia. Betul ya Bang? Jadi secara gangguan kesehatan itu benar. Terus gangguan lingkungan masyarakat. Apa kira-kira coba? Tidak diterima di masyarakat. Pakai dulu. Kalau kita melihat gangguan di lingkungan masyarakat gimana? Tidak diterima di lingkungan masyarakat. Bahkan tidak dipedulikan, kayak contoh dari jauh tadi. Oh gitu ya. Kalau sudah apa yang menggunakan, betul. Makanya dari sini kalau dia sudah menggunakan, pasti masyarakat tidak yang dekat. Itu pecandu, itu pemain, itu. Nah itu benar. Itu kalau secara di lingkungan, berarti masuk apa? Di lingkungan aja dia sudah kena sanksi sosial. Itu berat. Janganlah kita mengharapkan lagi masa depannya. Untuk mengurus diri sendirinya nggak jelas lagi. Jadi itu di masyarakat pun tidak terima. Semakin stres. Oke, secara masyarakat. Kalau gangguan prestasi di sekolah atau kampus gimana tuh? Ya. Langsung pakai itu. Jadi bisa dibayangkan di generasi muda itu gangguan atau akibat penyalahgunaan narkoba itu ini. Coba. Mungkin dari nilainya menurun. Dari nilainya menurun ya, mungkin dari tinggi karena menggunakan benar. Karena kan dirinya saja tidak lagi terkontrol, termanage. Pasti nilainya hancur, rendah. Betul, bisa salah satu jadi prestasi. Ada lagi kira-kira dari segi prestasinya di sekolah, SMA kan, SMA di sekolah apa kira-kira? Dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah. Ya bisa akibatnya karena sudah tahu dia sebagai pecandu, pasti dikeluarkan. Karena apa? Ini menjadi buah stigma buruk di sekolah karena dia sebagai pelaku. Itu bisa jadi betul. Itu akibat juga. Itu kalau prestasi di sekolah ya gangguan. Apa lagi gangguannya lagi? Nilai rendah, sekolah bisa keluar apa lagi? Dari secara prestasi di sekolah. Akibat dari ini. Nah. Ya. Yang dulunya mengikuti organisasi secara semangat sekarang menurun. Nah, iya benar. Ya, dari dulunya dia sering masuk ke organisasi sama pramuka, OSIS, apapun itu, akhirnya tidak ada gairah hidupnya. Nanti makanya kita bisa nanti sebagai juri juga langsung. Nanti kan kita satu ruangan mungkin 45 ya, 40-an, 30, 25, 37. Secara sendiri nanti kita bisa menilai langsung teman-teman kita yang 36 itu dari kriteria tadi. Oh, lusek nih, oh matanya merah terus nih, oh ini menyendiri, oh ini bisa terjawab. Kalau nanti ciri itu buat aja catatan, oh hari ini dia begini, hari kelima dia begini, tidak apa-apa. Intinya seperti apa namanya? Kalau kita kuliah, hipotesa kayak penelitian lah ibaratnya kan bisa, tidak apa-apa. Namanya kan kalau penelitian itu di mana saja boleh. Yang menurut kita ada suatu hal yang perlu yang diteliti, termasuk itu tidak apa-apa. Misalnya salah satu di sekolah kita itu ada satu yang seperti ciri-ciri yang akan mendominasi ke ini. Nah, kalau kan siapkan catatan, penelitian, mainkan, tidak apa-apa. Sambil kita menyentuhnya, memberikan semangat apa tapi catat. Itu penelitian kita. Nanti suatu saat kita kan, oh ya pada ini peneliti saya sekolah melakukan ini. Dalam arti kan kepuasan sendiri ada. Dan begitulah nanti kita kalau melakukan nanti sampai ke kampus S1 melakukan penelitian tentang hukum dengan cara membuat teori baru atau membantah teori yang ada dengan data empiris. Jadi kan data empiris tuh, data yang sudah benar ada. Oh hari Senin dia begini, catat, oh faktornya ini. Kita kan udah tahu akibat ini dia, faktor melakukan narkoba ini dia. Itu bisa. Akhirnya nanti buat kesimpulannya atau konklusinya. Kita sudah bisa meneliti dari SMA sudah bisa. Tidak mesti harus S1. Setelah S1 nanti kita kan tinggal meneliti tentang teori untuk skripsi. Akhirnya semangat kuliah lagi S2, tesis. Itu sama, itu aja memang untuk meneliti.
Jadi banyak yang harus diteliti di sekeliling kita, apalagi di seluruh negara kita Indonesia. Coba nanti lakukan itu dengan kita belajar tentang narkoba tadi, boleh mulai aja, tidak apa-apa. Nanti siapkan buku satu untuk jagus nama si ini hari ini pakaian cuma camping, matanya merah, tapi itulah sini adopsi lagi ke syarat-syarat ini kan. Oh ini kayaknya ini besoknya lagi kok sama ya, nggak ada perubahan. Cek lagi nilainya lagi berapa dia, kok menurun gimana ya. Selama 3 tahun kita sampai tamat kan, bisa kita nanti dapat kesimpulannya itu. Ternyata dia turun-turun ini terjawab, oh bukan narkoba, ternyata dia keluarganya begini. Tapi nanti bisa dampak juga ke narkoba nanti apabila. Nah, jadi kita bisa membuat prioritasnya sendiri nanti setelah kita selesai meneliti itu. Yang penting kita sudah pegang tadi kan, ciri-ciri orang yang melakukan, akibatnya, penyebabnya, faktor penyebabnya apa itu kan. Pegang itu udah bisa meneliti langsung sendiri, termasuk di lingkungan kita. Tapi lebih gampang tuh lebih enak di sekolah, karena kan kalau di sekolah sasaran kita tuh udah pas, namanya ini kan begitu kan, objek namanya itu, objek penelitian misalnya, itu bisa sambil kita melakukan yang tadi, perankan sebagai instrumen untuk membuat dia lebih baik kita berikan kemampuan kita itu loh. Tapi kita catat, kan ada kepuasan tersendiri nanti, itu bisa ya, karena remaja yang brilian yang tadi ya, yang suka tantangan selalu belajar positif, itu akan jadi. Kita masuk ke ciri-ciri fisik orang yang sudah kena. Nah, itu masuk dari mata merah tadi kan. Ya, ciri-ciri fisik tadi ya. Yang pertama ini dia. Jadi yang tadi kurus tadi, lama-lama badannya habis. Ciri-ciri fisik orang yang mengonsumsi narkoba ini dia. Berat badan itu turun drastis. Itu pengguna. Di berat badan itu turun drastis. Yang biasa gemuk, kurus, itu sudah masuk salah satu ciri-ciri orang yang melakukan. Nanti bisa dipantau, nanti itu bisa ini. Yang kedua, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman. Jadi jangan, bukan kadang-kadang kita juga mata sekolah merah, merah. Oh ini bercanda, bukan mata yang ada itu ya. Kan ada kan merah kadang-kadang kan. Ada lihatlah merah apa nanti bisa ketular ke saya katanya kan. Bukan itu. Jadi kalau misalnya mata merah tapi dibarengi dengan ini, cekung, merah, muka pucat dan bibirnya hitaman. Saking menahan dia apanya itu kan, atau sampai bibirnya itu hitam itu. Selanjutnya tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka. Nah, itu wajah suntik kan, suntik lalu ini suntik, nah, itu banyak tanda-tandanya. Oke, coba ciri-ciri pelaku baca seorang. Ciri-ciri perilaku. Ya. Ciri-ciri perilaku yang orang yang melakukan mengkonsumsi narkoba. Ciri-ciri perilaku pengonsumsi narkoba. Ya. Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Suka mencuri uang di rumah, sekolah, atau tempat kerja dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Selalu kehabisan uang. Ini sangat rentan di kehidupan sehari-hari ini banyak ya. Yang pertama tadi, malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Makanya kadang-kadang kalau dari sekolah ada PR dilakukan, simple memang. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan rumah kita yang dari sekolah, sekali dua kali mungkin terbiasa lah ya. Tapi sudah terus-terusan dilakukan acuh, itu sudah menjadi ciri-ciri. Itu ciri-ciri ya, makanya ada ciri-cirinya. Malas, jadi ini malas, sering melupakan tanggung jawab, tugas-tugasnya. Itu salah satu ciri-ciri apabila seorang pelajar tidak melakukan itu. Berarti sudah ada potensi di situ. Yang kedua, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Itu udah pasti. Kalau dia sudah mengonsumsi, itu pasti sikapnya tidak peduli. Udah tidak peduli. I don't care bahasa Bangkinangnya kan. Saya tidak peduli, ya itu dia. Iya kan? Nah itu lepas. Jadi ciri-ciri ini bisa nanti kita lihat baik nanti di keluarga kita, di lingkungan, dan di
sekolah. Kalau sudah memiliki itu sudah pasti. Terus apalagi suka mencuri di uang di rumah, sekolah atau tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Nanti kalau di sekolah ada yang sering kehilangan uang dari tas atau bagaimana, itu ciri-ciri ya, belum tentu, tapi ciri-ciri sudah pasti dia memiliki potensi itu. Kadang kan sekolah ada bilang ada hilang handphone, hilang uang, hilang ini, saling menyalahkan, menuduh. Pernah nggak dengar kejadian begitu di sekolah atau di kelas kita atau kelas lain? Pernah kan? Itu harus diusut supaya tahu orangnya siapa, diselusuri terus. Itu udah pasti dapat ciri-cirinya. Bagaimana dia bisa mendapatkan barang narkoba untuk dikonsumsi. Itu udah pasti kesana arahnya. Itu ciri-cirinya. Makanya nanti kalau kita nanti di kelas nanti ada seperti itu, udah tergambar. Oh iya pasti nih ciri-ciri orang ini. Salah satu elemen ya udah masuk. Tinggal nanti mendalami perilakunya bagaimana, nanti baru oh ini memang pelaku. Ini kan salah satu ciri-ciri. Jadi belum tentu juga di sebelah belakang, tapi ciri-cirinya sudah masuk. Tinggal mendalami, oh ya ini, gitu ya. Itu betul, pasti pernah ya. Apalagi di rumah, kadang-kadang ibu-ibu habis belanja, taruh uang 20.000, 50.000, kalau hilang-hilang jangan dibiarkan. Kadang-kadang ambil, jangan dibiarkan sama orang tua itu, karena itu memang tidak banyak. Tetapi akibat dari itu, ini diduga potensi ini, ciri-ciri dia melakukan itu sudah ada, bahwa dia sebagai pelaku menggunakan narkoba itu harus ya. Ini barang-barang berharga di rumah digadaikan, kadang-kadang tuh gadaikan Honda ada tuh, mana laptop mana? Udah saya gadaikan mana laptop ini, udah ada bahaya. Kemana uang itu? Padahal uang jajan harus sudah dikasih, makan di rumah kemana? Itu potensinya. Berarti beli barang tidak benar itu narkoba. Itu salah satu ciri-ciri ya, harus. Terus selalu kehabisan uang, nggak pernah ada uangnya. Kenapa nggak ada uangnya? Ada uang beli konsumsi, beli. Harganya kalau sudah kecanduan, harganya mahal, pasti bikin mahal, diambil. Ini pasti beli nih. Tapi pada waktu kita belum kecanduan, kasih, dirasuki kita kan, dikasih. Makanya tadi, sekarang kan kita sudah bisa bagaimana untuk menapis atau menyangkal itu. Simple kan? Sebenarnya simple setelah kita mengetahui, oh begini yang kita lakukan supaya terhindar. Oh begini ciri-cirinya, oh begini akibat hukumnya. Sudah paham kan di situ? Itulah dia sebenarnya. Jadi nggak usah hal-hal yang ini lagi, yang pusing lagi kan? Oke? Ini ciri-ciri emosi, sangat sensitif dan cepat bosan. Kalau kita menemukan orang seperti itu, belum kita sensitif, udah emosi udah apa, itu nggak terkontrol tadi, emosinya nggak terkontrol. Atau sebentar lu bosan, berarti itu ciri-ciri ya. Makanya tadi kalau perlu penelitian itu bagus, catat orangnya begini, bisa nanti itu disimpulkan apa. Ini apakah sudah terkontaminasi ini atau sudah ini, pasti dapat hasil dari penelitian kita nanti. Ya, terus memakan bila tegur dimarahi. Jadi kalau orang tua, ini lebih tinggi suaranya daripada orang tua yang melawan. Kali ini nggak terkontrol. Gitu, dia nggak terkontrol. Coba baca bagian selanjutnya. Yang selanjutnya. Membangkang bila ditegur atau dimarahi. Iya, itu ya, oke, di bawah. Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar pada anggota keluarga atau orang di sekitarnya. Iya, jadi emosinya nggak bisa dikontrol. Nah itu nggak bisa dikontrol. Mau dia bapaknya, mau dia orang tuanya ya, sama ibunya ya, mau bapak, mau semua tetangga. Kalau sudah emosinya ada, dihajar sama dia. Itu pelaku dari orang yang sudah kecanduan melakukan itu ciri-cirinya, ciri-ciri emosinya. Kita nanti bisa lihat nanti baik di keluarga kita, baik di sekolah, ya, baik di sekitar kita, apa seperti itu ciri-cirinya. Terus nafsu makan tidak. Iya, nafsu makan tidak. Kalau kita sehatkan, nafsu kita makan pasti enak. Orang sakit kalau sakit, orang sakit aja pasti nggak enak kan? Pasti ada kurang ini
Apalagi narkoba, kalau bisa kita lihat nggak ada nafsu makan, ya udah pasti udah masuk ke sana. Oke. Ada lagi di ciri-cirinya ini. Nah ini, coba baca apa? Selanjutnya, jadi nanti banyak ciri-ciri orang yang sudah mengkonsumsi narkoba. Jadi nanti kita bisa melihat, supaya nanti ciri-ciri begitu bisa kita mendeteksi, oh begini rupanya, oh begini. Jadi begitu ya, kalian. Sering mengalami mimpi buruk, mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan, sering menguap, mengalami nyeri kepala dan sendi, sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Nah ini dia. Kenapa sering mimpi buruk? Karena jaringan-jaringan selnya ini nggak normal, sehingga mimpinya selalu yang aneh-aneh. Kalau kita coba ada permasalahan sedikit, kita malam tuh tenang tidur kan, apalagi ini sarafnya itu tidak normal, akhirnya mimpi selalu yang tidak benar, aneh mimpinya. Itu benar itu. Jadi baru mengeluarkan mata. Di sekolah ada nggak selalu kering-keringan berlebihan? Ada nggak? Sering berkeringat itu keluar mata, ada nggak? Nggak ada ya. Itu bisa nanti ciri-cirinya nanti bisa dipedomani bagi keluarga bagi ini. Kalau kita sering ada melihat kadang-kadang orang keringat terlalu berlebihan, itu udah memang potensi, pasti itu ya. Baru sering menguap, ini belum lagi belajar mata kuliah pertama misalnya masuk sudah menguap, misalnya menguap lagi ya. Itu potensi ciri-ciri masuk. Jadi kan ciri-ciri itu bukan salah satu ya. Jadi nanti dari banyak itu dikumulatifkan. Oh inilah dia, baru tahu. Salah satu belum tentu. Tapi ini kan ciri-ciri, salah satu elemen ya. Baru ini mengalami nyeri kepala dan sendi-sendi ya, sendi-sendi sering ini, sendi sakit apa nyeri, sudah pasti. Dan baru sering berbohong dan ingkar janji. Ya itu sudah pasti dilakukan, selalu berbohong. Orang tua menyuruh, "Ma beli ini lagi, Ma beli buku." Disuruh guru, "Ya uang ini, berbohong. Padahal uang itu untuk membeli narkoba. Selalu berbohong dia di situ. Oke, kita masuk peran generasi ya. Gerak peran generasi. Coba salah satu bang. Ini yang paling penting kita ya. Baca yang apa ya? Ikut ya. Atau yang depan yang abang. Peran generasi muda dalam penanggulangan narkoba merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa terkini di tengah maraknya peredaran narkoba. Dalam penanggulangan narkoba, generasi muda perlu memiliki kemampuan manajerial, organisasi kelompok sebaya, dan pengetahuan dasar seputar narkoba. Oleh karena itu, langkah awal adalah pendidikan narkoba pada generasi muda secara dini dan terus-menerus. Oke ya, jelas ya. Jadi peran generasi muda dalam penanggulangan narkoba itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa terkini di tengah maraknya peredaran narkoba. Sekarang ini memang sangat berat. Kita lihat di televisi itu banyak kan. Di sini bukan hanya peran dari seluruh masyarakat secara umum ya, tapi paling utama di sini peran dari generasi muda ini paling dibutuhkan supaya ini bisa peredaran narkoba ini bisa lebih diminimalisir lah, tapi lama-lama minimalisir terus sampai ini punah. Itu dia. Jadi peran dari seluruh kita supaya ini. Jadi dalam penanggulangan narkoba, generasi muda perlu memiliki kemampuan manajerial, organisasi kelompok sebaya, dan pengetahuan dasar seputar narkoba. Oleh karena itu langkah awal dan pendidikan narkoba pada generasi. Oke, inilah salah satu penanggulangannya yang tadi ini kan, kemampuan manajerial. Makanya tadi kan seperti tadi, kemampuan seperti kita tadi mengenali, ini dia, pengetahuan dasar seputar narkoba. Makanya seperti tadi kan, sudah tahu barangnya tadi apa, bentuk-bentuknya apa, kokain apa sudah tahu, bagaimana akibat hukumnya, bagaimana dampaknya, bagaimana modus operandinya. Edukasi itu perlu untuk kita generasi muda pelajar. Nah ini dia, perlu. Jadi tidak perlu langsung kalau untuk melakukan penetrasi atau untuk represif kan itu sudah ada law enforcement, penegak hukum. Kita adalah di sini
mengetahui ini yang tadi, supaya bisa kita paling tidak mengimplementasikan diri kita sendiri, sudah bisa. Apalagi dengan teman-teman kita. Jadi simultan dilakukan terus menerus sampai berapa tahun sudah aman gitu. Itu makanya sangat-sangat penting generasi muda lah yang harus dikedepankan juga untuk melakukan itu supaya peredaran narkoba itu dibasmi di negara ya. Ini lanjut, coba salah satu, balik boleh. Upaya pemerintah dalam penanggulangan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oke, ya. Jadi upaya pemerintah dalam penanggulangan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ini sudah jelas ya. Pemerintah juga sudah menyediakan instrumennya. Instrumen di sini bisa law enforcement, penegak hukum, dan juga melalui perangkatnya adalah instrumennya itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Di sini, jadi pemerintah sudah membuat warning, sudah menyediakan instrumen alat. Apabila orang pelaku ini ancamannya meledak, ini. Jadi supaya penetrasinya, supaya yang terjadi itu. Jadi perannya sangat besar, ya. Pemeran di sini. Jadi penanggulangannya ini pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, ya. Bukan hanya kepada kepolisian, ya, atau BNN, ya itu sama ya. Jadi seluruh komponen masyarakat, termasuk generasi muda, adalah harus berperan aktif. Ya, jadi seperti yang tadi, pemberantasan tindak pidana narkoba, ya, kalau tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan kerja keras juga dari masyarakat untuk melakukan pemberantasan itu juga tidak maksimal. Jadi harus peran serta masyarakatlah yang paling besar untuk menuntaskan suatu tindak pidana, baik tindak pidana narkoba, narkotika ya, baik tindak pidana lainnya. Jadi itu maksudnya di sini. Ya, masyarakat harus berperan serta. Oke, ini lanjut. Lagi pihak. Ya. Pihak yang berperan aktif dalam upaya penanggulangan penggunaan narkoba. Ya. Polri berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Polri adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Peran orang tua memahami bahwa masalah narkoba adalah salah satu masalah nasional dengan tingkat kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara, serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Maka upaya penanggulangan terhadap ancaman bahaya narkoba diperlukan adanya upaya dari pemerintah serta unsur-unsur dari masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan. Oke ya, sudah ya, jelas ya. Pihak yang berperan aktif dalam upaya penanggulangan narkoba itu jelas ya. Yang pertama ini Polri dari situ, juga BNN ya, para stakeholder lainnya, dan juga peran dari orang tua dan juga generasi muda. Itulah yang berperan aktif sebenarnya untuk melakukan ya upaya penanggulangan. Jadi secara keseluruhan harus berperan aktif untuk melakukan penanggulangan narkotika. Oke, lanjut. Coba baca lagi. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba. Oleh karena itu, langkah-langkah produktif dapat dilakukan melalui 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan tempat tinggal, dan 3. Lingkungan kerja.
Oke, ya. Untuk orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan Semeru, termasuk peran dalam pemberantasan ancaman terhadap generasi bahaya narkoba. Jadi orang tua tadi bukan hanya di lingkungan lingkungan keluarga saja, juga lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja. Jadi kalau orang tua kita itu dari di rumah, dia sebagai juga yang melakukan sebagai berperan ya, memiliki peran untuk mendukung ini supaya terhindar dari pemakaian narkoba di lingkungan juga, lingkungan keluarga, ya tempat tinggal, baru di tempat kerja itu. Dan kita juga lah, itu kan orang tua, dan kita adalah seperti yang tadi, bisa di sekolah, bisa di mana ya. Jadi orang tua sangat berperan aktif untuk melakukan ini supaya penanggulangan tidak terjadinya suatu penggunaan narkoba, ya. Jadi ini peran orang tua. Jadi mungkin karena mungkin edukasi ini orang tua juga tidak begitu ini, kita juga boleh berperan aktif untuk menyampaikan edukasi ini kepada orang tua kita supaya mereka memahami, ya. Kalau untuk kita tadi sudah tahu ya, bagaimana peran kita di masyarakat dimanapun. Untuk generasi muda sudah paham apa yang kita lakukan terkait yang ada hubungannya dengan penggunaan narkoba. Jadi itu ya. Oke. Jadi nah ini berarti ini yang kita tunggu-tunggu. Ya. Sekian dan terima kasih.